Halo, Sampurasun. Perkenalkan, kami mahasiswa Antropologi Budaya di Bandung. Saya Jundi Ali Algifari Syamsidik. Saya Nabila Alia Putri Gutari. Saya Ratu Marsha Waras Malinda. Dan saya Widya Azhara. Kami delegasi Rampes ISBI Bandung dalam program Membumi untuk Culture Paper International Forum on Spice Food 2025 yang diadakan oleh Negeri Rempah Foundation dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam penelitian ini, kami mengangkat isu dendeng Sunda sebagai bukti persebaran rempah ketumbar di jalur rempah Kesultanan Banten. Lokasi penelitian kami berada di kawasan Banten Lama, Pelabuhan Karangantu, Dendeng Benggala, Dendeng Kaujon, Museum Kepurbakalaan Banten Lama, serta mengunjungi kediaman budayawan Banten, Abah Yadi. Tentunya besar harapan kami untuk bisa mengulik data dan juga informasi mengenai jalur rempah melalui makanan tradisional di Banten yaitu dendeng. Oke, sejarahnya rempah-rempah jauh sebelum Belanda datang itu ada Portugis. Ya, Portugis Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di tahun 1511. Pada tahun 1513, Tom Pires melakukan penelusuran termasuk ke wilayah Banten atau Sunda Kelapa. Di catatannya Suma Oriental, Tom Pires itu mencatat atau menyebutkan bahwa Banten memiliki 3 pelabuhan. Yang pertama pelabuhan di daerah Banten sendiri, Pelabuhan Karangantu. Yang kedua pelabuhan Sunda Kalapa di dekat Museum Bahari kalau pernah jalan-jalan ke Kota Tua. Yang ketiga Tamgara. Tamgara itu di daerah Tangerang. Kalau Anda pernah ke Tanjung Kait, nah itu dekat situ ya. Kemudian dari penelusuran itu, dari pembicaraan dengan Alfonso yang bertahta di Malaka karena berhasil menjatuhkan Malaka di 1511, dikirimlah Franciscus Saverius untuk merealisasi perjanjian antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugal atau kerajaan Portugis, dalam yang dimana perjanjian tersebut ditandai oleh satu prasasti yang namanya Prasasti Padrau, dan perjanjian itu terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1521. Di isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa kerajaan Sunda akan memberikan 1.000 bahar lada kepada kerajaan Portugis. Feedbacknya, timbal baliknya adalah kerajaan Portugis membantu kerajaan Sunda untuk menghalau ekspansi Islam dari Demak. Banten ini merupakan daerah multikultural. Kalau bahasa saya ketika meninggalkan Kota Banten merupakan salah satu daerah transnasionalisme. Mengerti nggak arti kata transnasionalis? Artinya bersifat terbuka terhadap segala macam bentuk budaya untuk perkembangan kota dan penduduknya, sehingga menjadi kota metropolitan yang sifatnya multikultural. Banyak culture di dalamnya, menerima segala macam culture untuk perkembangan masyarakat kota. Sehingga kalau kita datang ke Banten, nggak ada yang namanya kebudayaan murni, semuanya campur baur. Terkait sama dendeng, kita seingat saya ya, tapi nggak tahu saya salah atau benar, kita belum menjadikan ini sebagai WBTB. Makanya tadi saya tanya dendeng yang mana nih, dendeng Bandeng atau dendeng Nusantara? Karena ternyata Bandeng itu dari masa kesultanannya merupakan ikan favorit rupanya ya gitu ya. Kalau saya melihat makanya ada sate bandeng, terus ada dendeng bandeng, ada otak-otak bandeng. Jadi dimodifikasi itu makanan bandeng, gak bosan makan bandeng kayak gitu ya. Ketumbar itu salah satu unsur atau bahan untuk mengawet, betul, gitu kan. Karena saya pernah pergi ke Ternate Tidore pun untuk bikin dendeng. Kalau di Ternate Tidore itu dendeng yang dibuat dendeng daging rusak, kijang. Yeah. Itu ketumbarnya pekat sekali. Pada saat itu saya juga sempat tanya sama penduduk lokal kenapa banyak pakai ketumbar, karena sifatnya mengawetkan.
gitu. Tapi jangan lupa, kalau ketumbar itu nggak dibarengin sama temennya yang lain, dia bakal didatengin semut. Karena sifat ketumbar itu juga manis. Ya kan? Kalau makan dendeng manis kan? Iya. Bukan manis sekedar gula loh, tapi emang manis dari tumbar. Kenapa kenapa tadi lada sama ketumbar, kenapa ketumbar nggak ini terus ini lada jadi primadona? Enggak, reasonnya tadi gitu, reasonnya dengan faktanya gitu kan. Faktanya bahwa memang itu bisa masuk mana aja, termasuk minuman gitu kan, bahan-bahan yang lain juga, jamu-jamuan, obat-obatan, medicine gitu. Kalau tumbar itu ya terbatas sih. Jadi sejalannya dari ibu saya dan jualan sayur karena tidak habis supaya gimana caranya supaya tidak busuk sedaging itu maka difermentasi itu fermentasinya itu sama bumbu itu bumbunya kan rasa laos itu kan fermentasi ya itu pengawet laos gula itu kan fermentasi ada garam ya nah, jadi bumbunya itu garam laos ketumbar itu Ibu melanjutkannya dari tahun 2000, kan ibu saya meninggal tuh tahun 2004, 2009. Dilanjut sama saya sama. Ibu saya namanya Ibu Raja Maria, kalau ini Ibu Tomia Raja Maria. Jadi caranya itu dagingnya ambil yang bagus, diambilin kulit-kulitnya itu diambilin sampai bersih, dan setelah itu diseser gitu kan diiris tipis ya. Setelah diiris tipis lalu dikasih bumbu yang tadi yang udah halusan ya bumbunya itu asal puas, ketumbar, garam, gula gitu kan. Itu digodok dengan kita supaya awet ya. Dan itu taruh dari badan ini lalu dicampur si dagingnya itu. Setelah itu baru didiamkan sampai sehari. Keesokannya baru dijemur sampai seharian di mana panas sih. 12 jam dari pagi sampai sore. Kalau panas ya, kalau panas. Itu ya, kalau ibu mah kan diiris tipis aja. Cuman kayaknya ibu mah bedanya itu dari lengkuasnya itu kali ya. Yang lain kan tidak ada bumbu itunya ya. Kalau ibu banyak bumbunya gitu. Makanya ciri khasnya itu kalau dari sini. Dia banyak tuh bumbu lengkuas sama ketumbarnya. Daging ayam, sapi, ada ikan, kambing nggak susah. Iya, kalau ayam ayam lebih juga ya, bukan ayam kampung karena ayam kampung kan dagingnya sedikit ya. Iya. Ini ada ikannya ada mujair, lana, sama ya yang orang-orang dulu aja yang kan dulu tuh belakang. Ini juga ada tiga macam. Dendeng ikan, dendeng daging, dendeng gaji. Ini dah. Dari dulu sampai sekarang yang namanya daging kerbau dulu ya, sekarang udah sapi. Banyak. Sapi jarang loh. Jadi itu harganya lumayan. Yang namanya daging tuh. Daging. Kata dia aku butuh bantuan dukungan spot ya. Saudara. Laku enggak ya lah harganya segini. Ini contoh kayak sekarang nih kan 320 per kilo. Kalau dipikir ya kalau secara ekonomi atau secara itu 320 kilo itu satu karung beras. Satu karung beras sama satu karung dendeng itu sama nilainya. Setiap mau lebaran. Dendeng ramainya itu dari zaman nenek saya sampai sekarang. Ya pasarannya yang ini dari bulan puasa, lebaran, setelah lebaran, Idul Adha. Alatnya pisau, alenan, asah pengasahan, Oh ya, untuk gerinda sama itu pisau. Intinya mau pisau. buat Pisau. geser. Geser.
di ritual itu ada nggak sih? Oh, di itu nggak ada. Itu bukan makanan khusus ritual. Tapi untuk perjalanan. Untuk perjalanan, untuk ketahanan pangan, untuk apa namanya biasanya mitigasi bencana. Jadi itu makanan siap saji untuk mitigasi bencana lebih tepatnya. Dendeng dengan yaping. Kenapa? Karena posisinya dia akan tersimpan dalam bumbung. Jadi kalau sekarang mah sarden lah. Oh Awet iya. kan. Tuh, kalau sekarang itu namanya dendeng. Yang nggak bisa didendeng itu kambing. Kambing. Dari dendeng. Kenapa kambing nggak bisa didendeng? Karena daging itu mudah busuk ketika dijemur. Kalau ikan enggak, mungkin tingkat proteinnya tinggi untuk kerbau, sapi dengan ikan, sehingga itu yang kemudian yang menjadi awet. Tapi kalau yang dendengnya dendeng bau, hanya tinggal satu, mungkin di Kaujon sekarang. Tapi kan juga bukan kerbau, tapi sapi. Ya. Kalau di Banten itu dendengnya ada dendeng kerbau. Kere itu sebutan baru, karena dianggap orang yang kere, yang miskin. Padahal itu bukan makanan miskin, sama kayak nasi aking. Nasi aking itu pada zamannya nasi makanan mewah. Tapi semenjak reformasi, orang makan nasi aking itu dianggap orang yang paling miskin, yang kere. Sehingga yang menghancurkan tradisi, yang menghancurkan budaya ada nilai ekonomi. Bukan nilai mental dan nilai edukasi. Di zaman Kesultanan, pola makanannya dijaga. Diatur. Jadi makan rempah-rempah itu apa? Rempah itu hanya boleh dimakan di jam 5 sore. Makan nasi, makan yang berdaging, sekarang itu jam 5 sore. Itu dari jam 1 sampai jam 5. Tapi lebih banyaknya orang dulu itu makan di jam 5 sore. Sampai hari ini pun di masyarakat Baduy, masyarakat ini makannya jam 5 sore. Paginya itu buah-buahan. Siang umbi-umbian, malam umbi-umbian. Makan nasi yang ada lauk jam 5. Kenapa? Untuk mengontrol suhu tubuh, sekaligus juga untuk mengontrol jaringan darah di otak supaya kena. Nanti diatur semuanya. Dari perundang-undangannya, terus sejak dari pola tanam sampai pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini sampai ekspor impornya itu diatur. Secara khusus untuk rempah-rempah. Yang paling khusus lagi itu merica. Yang paling khusus lagi itu merica itu betul-betul dijadikan sebagai, karena itu Banten menjadi ikon dunia, perdagangan dunia itu gara-gara mericanya.